Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Irmasari, NPM 181111000052, kelas C semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah observasi saya yang mengangkat materi tentang sumber daya alam lingkungan sungai. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sementara berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang selanjutnya, sumber daya alam lingkungan sungai. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, air, kesuburan tanah, hutan, tambang yang tak ternilai. Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibanding daratan. Indonesia juga memiliki banyak sungai. Air sungai mengalir dari hulu yang berasal dari mata air pegunungan menuju ke muara. Sungai merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Penting sekali bagi kita melestarikan sungai karena kalau tidak dilestarikan, sungai akan tercemar dan merugikan kita sendiri. Di sini saya akan menampilkan contoh sungai yang bersih dan sungai yang tidak bersih. Berikut contohnya. Salah satu contoh dari dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah, sehingga perairan tersumbat dan akan menyebabkan banjir. Video di atas merupakan contoh dari sungai yang kotor. Jika kita tidak menjaga sungai, sungai akan tercemar. Sungai yang kotor mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh manusia. Kondisi air pada sungai kotor, dan air sungai pun mengeruh, serta terdapat sampah yang berserakan di pinggir sungai. Dengan keadaan lingkungan sungai seperti ini, dapat mengecam kehidupan ekosistem yang ada di sungai. Penting sekali bagi kita untuk melestarikan sungai kita. Video di atas merupakan contoh dari sungai yang bersih. Sungai yang bersih tidak terdapat sampah dan terhindar dari zat-zat yang berbahaya, dan warna airnya pun jernih. Kemudian sungai memiliki beberapa manfaat, yaitu sungai sebagai sumber transportasi, sumber irigasi, sumber tenaga listrik, dan sumber perikanan. Di sini saya akan menampilkan beberapa contoh manfaat dari sungai, yaitu manfaat sungai yang pertama yaitu sebagai sarana transportasi. Beberapa daerah di Indonesia terpisahkan oleh perairan. Mereka memanfaatkan sungai tersebut sebagai sarana transportasi. Dengan menggunakan perahu atau kapal, mereka dapat berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya. Kebutuhan pokok dari kota ke daerah. Kebutuhan pokok dari kota ke daerah terpencil juga bisa sampai berkat aliran sungai. Selanjutnya, yang kedua, manfaat sungai sebagai sumber irigasi merupakan sarana penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan bagi pertanian. Sungai menjadi salah satu sumber irigasi yang sering digunakan oleh masyarakat petani untuk mengaliri berbagai macam tumbuhan. Pasalnya, kekurangan aliran air dapat mempengaruhi hasil panen pertanian, sehingga petani pun tidak perlu susah mengangkut air untuk kebutuhan tanamannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat sungai sebagai pembangkit tenaga listrik. Air sungai dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir air yang berguna untuk mengaktifkan generator pembangkit listrik sehingga hal ini dapat menghasilkan listrik untuk menyuplai kebutuhan sehari-hari manusia. Sudah kita ketahui bersama bahwa listrik kini telah menjadi salah satu kebutuhan penting yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sumber penerangan, sumber gerak, hingga teknologi. Maka dari itu, sungai memiliki peranan penting untuk perkembangan serta kemajuan dunia. Kemudian yang selanjutnya, manfaat sungai sebagai sumber perikanan. Ikan merupakan sumber daya hewani yang sangat bermanfaat. Jenis-jenis ikan sangat banyak. Ikan dikonsumsi sebagai sumber protein. Ikan juga banyak digunakan sebagai ikan hias. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan yaitu pembangkit listrik tenaga air (PLTA). PLTA ini memanfaatkan air sungai untuk memutar kincir anginnya. Pembangkit listrik tenaga air ini dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi tersebut selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dan memanfaatkan ketinggian serta kecepatan air sungai. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab pencemaran air.
sungai. Ada beberapa faktor penyebab pencemaran air sungai, yaitu yang pertama ada limbah rumah tangga, yang kedua dari sampah, dan yang ketiga yaitu pemukiman di pinggir sungai. Di sini saya akan menampilkan beberapa contoh dari faktor-faktor pencemaran air sungai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor penyebab pencemaran sungai yang disebabkan oleh sampah. Sampah menjadi penyebab pencemaran air yang paling umum. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, baik sampah organik maupun anorganik ke sungai, dapat membuat aliran sungai tersumbat dan menyebabkan banjir. Kemudian, penyebab pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Contoh pencemaran air yang paling sederhana adalah limbah rumah tangga. Polusi air jenis ini biasanya dari air sabun, sampah rumah tangga, dan hal-hal lain yang mungkin terkesan sepele dan sehari-hari, padahal menyebabkan dampak pencemaran yang paling signifikan. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab pencemaran sungai yang disebabkan oleh pemukiman di pinggir sungai. Banyak warga yang kesulitan memperoleh lahan pemukiman di beberapa kota, khususnya kota-kota besar yang tujuan urbanisasi. Warga-warga yang tak punya tempat tinggal tersebut akhirnya membuat rumah semi permanen di berbagai macam tempat, yang salah satunya adalah lahan tepi sungai. Lahan di sepanjang sungai yang beda di kota-kota padat penduduk telah berubah menjadi pemukiman kumuh. Warga yang mendiami pemukiman kumuh biasanya memiliki kebiasaan buruk, yakni membuang apa saja yang tidak bermanfaat ke dalam sungai. Rumah mereka tepat di tepi sungai, sehingga limbah apa saja yang mereka hasilkan akan dibuang ke sungai. Sungai menjadi penuh dengan sampah dan kemudian mengalami pendangkalan. Jika sudah demikian, sungai dangkal yang tercemar akan mengakibatkan banjir ketika musim penghujan. Banjir air sungai tersebut membawa serta bakteri-bakteri berbahaya yang akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit. Kemudian yang selanjutnya, cara pelestarian sungai. Ada beberapa cara untuk melestarikan sungai. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Kemudian yang kedua, menanam pohon di pinggir sungai. Kemudian yang ketiga, mengedukasi warga. Kemudian yang keempat, membuat himbauan tidak membuang sampah di sungai. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.